membaca doa, belajar, berdoa dimulai. Amin. Ya, materi yang akan dibawakan hari ini tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Majapahit. Ini kerajaan Kutai. Majapahit. Kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri. Yang pertama itu kerajaan Sultan. Sudah? Kedua kan Majapahit. Sudah begitu saja. Nah, kerajaan pertama di Indonesia adalah kerajaan Perak. Ada yang bisa baca? Saya. Ya, silakan. Kerajaan Perak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada tahun 1840, berakhir pada tahun 1293 karena bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Sejak berdiri sampai berbangunnya Perak dengan Samudra Pasai terdapat 19 orang raja yang memerintah. Ya, itu kerajaan ini mengalami masa jaya pada masa pemerintahan Sultan Mahmudin Al-Aidin Malik Muhammad Amin Shah II dengan berdaulat 622 sampai 662 Hijriah sampai 1225 sampai 1263 Masehi. Kerajaan Perak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam. Yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai. Ada yang bisa Saya baca? Bu. Yang Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh dan sekaligus sebagai kerajaan pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perak di daerah Lok Semawe, sekarang pantai timur Aceh. Di bidang agama, Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam. Kerajaan ini menyiarkan Islam sampai ke Minangkabau, Jambi, Malak, Jawa, bahkan ke Thailand. yang selanjutnya. Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah 1515 sampai 1528. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem. Yang pertama, pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan disebut golongan Seuku, dan pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama disebut golongan Teku atau Teku. Ya, Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639. Dalam bidang sosial, letaknya sangat strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadi Aceh makin ramai dikunjungi pedagang Islam. Terjadi asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran agama Islam. Yang keempat, kerajaan Demak dan kerajaan Panjang. Ada yang bisa baca? Ya. Ya. Kerajaan Demak dan Kerajaan Panjang. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Fatah ini pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Bulaga atau Bintoro yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Daerah kekuasaannya meliputi daerah Demak sendiri, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang yang jadi di Sumatera, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Kerajaan Demak dipindahkan ke Panjang oleh Toko Tingkir sekaligus beliau menjadi raja di kerajaan Panjang yang pertama bergelar Sultan Hadiwijaya
Ketika Sultan Hariwijaya meninggal, beliau diganti oleh Raja Pandiri. Ada Pandiri. di bidang keagamaan, Raden Patah yang dibantu para wali Demak tampil sebagai pusat penyebaran Islam. Raden Patah kemudian membangun sebuah masjid yang megah, yaitu Masjid Demak. Dalam bidang perekonomian, Demak merupakan pelabuhan transito atau penghubung yang penting. Yang kedua, kerajaan Mataram Islam. Ada saja? Saya dulu ya. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1580 dan Masehi. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu kerajaan Mataram Islam. Ada yang bisa baca? Saya Bu. Ya, silakan. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1580 dan Masehi. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Raja pertama kerajaan Mataram Islam adalah Sukawijaya. Sukawijaya memerintah dari tahun 1586 hingga 1601 Masehi. Ia bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayinin Tanah. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Ranggangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo. Ngabdurrahman atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Pada tahun 1755 Mataram pecah menjadi dua kerajaan. Pembagian ini didasarkan pada sistem perjanjian Isdiyanti, yaitu yang kedua kerajaan tersebut adalah Kesultanan Yogyakarta atau yang Yogyakarta atau Hadiningrat dengan pusatnya di Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Kesultanan Surakarta dengan pusatnya di Surakarta. Kesultanan Surakarta ini diperintah oleh Susuhunan Sultan Hamengkubuwono III. Perkembangan berikutnya itu Kesultanan Surakarta pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Mangkunegaran. Ada yang bisa baca? Saya Ya. dari pertama Di kedua pembagian. Pembagian ini didasarkan pada perjanjian Salatiga pada tahun 1757 antara Mas Said dan Mataram. Yang kedua kerajaan Banten. Kerajaan yang keenam yaitu kerajaan Banten. Kerajaan Banten pada awalnya adalah bagian dari kerajaan Demak. Namun ketika kerajaan Demak melemah, Banten memisahkan dirinya dengan kerajaan sendiri. Kerajaan pertama kerajaan Banten adalah kerajaan Samsudin. Hasanuddin. Kerajaan Banten adalah Raja Hasanuddin. Raja Hasanuddin dia memerintah dari tahun 1552 hingga 1570. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 sampai 1692. Yang ketujuh yaitu kerajaan Gowa dan Kaloro. Kerajaan Gowa dan Kaloro yaitu kerajaan Gowa dan Kaloro. Kerajaan Gowa dan Kaloro lebih sering disebut kerajaan Makassar. Kerajaan ini sebelum tertulis dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Kaloro. Kemudian keduanya bergabung menjadi kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1653 sampai 1669, mengalami kemunduran setelah menandatangani perjanjian
Bogaya 1667 dengan Belanda. Yang ke-8 kerajaan Ternate dan Tidore. Ada bisa Saya, Bu. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing kerajaan berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kerajaan Ternate berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Kerajaan Ternate berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Luku. Yang kita masuk kepada Ibu akan kasih membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Iya, Bu. Ya Ibu. Di sini ada kunci jawabannya. Nanti kamu tinggal maju ke depan. Kalau itu kan ini ada soalnya. Nah, ini ada soalnya. Nanti kalau soal Ibu sudah munculkan soalnya, kalian tinggal lihat kunci jawabannya di sini. Nanti kalian tempelkan di depan. Iya, Bu. Kelompok 3, Bu. Tapi jawabannya itu kan kamu yang tempel. Jadi kata sentok, Ibu saya kamu harap. Belum. Kelompok 3 yang menang, Bu.
kelompok untuk menilai hasil diskusi, hasil kerja kelompoknya. Ada 5 Bu. Ada 5 Bu. Ada 5 Bu. Sebelum Ibu menutup materi kita pada siang hari ini, Ibu minta satu orang silakan. Kesimpulannya, kerajaan Islam di Indonesia muncul sejak abad ke-13 Masehi melalui perdagangan dan perkawinan. Kerajaan-kerajaan beberapa saing, Demak, Aceh, Banten, dan Tanah negara penting dalam pengembangan budaya. Kemajuan pendidikan dan pemerintahan di Islam Nusantara. Terima kasih Mas Melo berada di sini. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu menutup materi kita pada siang sore hari ini, Ibu mau bagi hadiah untuk